bila memang hidup dan kehidupan ini milik manusianya. Akan tetapi anehnya, selama ini kita merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita. Anehnya kita tidak tahu apa-apa. Mestinya bila hidup ini hidup manusia kita, mestinya kita kan tahu apa-apa. Sejak perjalanan tanah dicipta, dihidupi, disuapi makanan, dipelihara, dibimbing, dijaga, dikasih sayangi oleh hidup, oleh hayatullah. Seumpama hidup ini bukan hidupnya Allah, yakni hidup diri manusia kita, mestinya kita akan tahu semua peristiwa-peristiwa itu. Sejak perjalanan dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga jadi sperma dan jadi sel telur, sehingga bertemulah kedua orang tua kita, sehingga kita diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, sehingga diperjalankan lagi oleh Allah menjadi gumpalan daging. Nah, sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itulah uripe Allah, hayatullah yang membimbing, yang mencipta, yang menyuapi, yang menjaga, yang mengurus keberadaan cikal bakal badan ini, sehingga ketika menjadi gumpalan daging diingatkan kembali oleh Allah, dinyatakan kembali oleh Allah agar manusia kelak ketika di dunia tidak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup diri manusianya. Diingatkan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku di saat menjadi gumpalan daging. Maknanya kutiupkan rohku ini adalah penegasan kembali bahwa hidup ini Allah yang mencipta badan ini, Allah yang menghidupi sejak dari tanah sampai gumpalan daging ini, Allah. Inilah penegasan kembali. Kutiupkan rohku, kutiupkan hidupku, kutiupkan hayatku. Di ayat lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah diperjalankan lagi, ketika ditegaskan lagi oleh Allah bahwa kutiupkan rohku, maka Allah ciptakan, Allah ukir, Allah gambar badan-badan ini yang tadinya dari segumpal daging, diciptakanlah kepala, diciptakanlah kedua tangan, diciptakanlah badan-badan ini, diciptakanlah kedua kaki, diciptakanlah mata, telinga, hidung, mulut, diciptakanlah jeroan-jeroan tubuh untuk menunjang kehidupan cikal bakal badan ini. Semuanya mutlak diurusi, diciptakan, dikuasai oleh Allah, Zat pencipta diri kita. Setelah itu lahirlah bayi yang suci, bayi yang suci bersih fitrah dari kewujudan diri manusia kita.
Bayi itu kenapa disebut suci? Karena saat bayi kita belum ada, kita belum terlahir, kita masih gaib. Nah, jadi kita sudah tahu cikal bakal awal kewujudan kita di dunia ini dari yang gaib, dari tiada. Maka dari itu relakan dan ridholah kepada Allah bahwa hanya Allah yang wujud, bahwa hanya Allah yang nyata. Kembalilah ke alam ketiadaan kita, kembalilah ke alam kegaiban diri kita, kembalilah ke alam kematian diri kita, agar jiwa ini suci bersih seperti bayi. Kenapa dikatakan suci bersih? Karena hidup sudah kembali kepada hayatullah, bukan hayatunas. Bila masih hayatunas yang wujud di hati, maka kotorlah hati ini. Apapun yang dikerjakan, ibadah apapun yang dilakukan, tetap kotor, bahkan menjadi racun bagi diri manusianya. Bayi dalam keadaan suci, meskipun bayi itu tidak sholat, meskipun bayi itu tidak puasa, meskipun bayi itu tidak berzakat, tidak haji, tidak beribadah apapun, kenapa kok disebut suci? Karena diri bayi masih suci bersih, masih bebas dari pengakuan diri manusianya. Ibaratkan bayi masih berada di dalam surganya Allah. Oe, makanan datang. Oe, minuman datang. Oe, dimandii, dipopoi. Bayi itu serba nikmat karena tinggal di dalam surga tanpa daya upaya si bayi tersebut. Itulah lambang surga ketika bayi terlahir, yakni di alam ilahiyah, tanpa terkotori oleh kehadiran, oleh kewujudan, oleh kehidupan manusianya. Maka dari itu kita semua dituntut kembali seperti bayi. Matilah sebelum matimu. Maksudnya bukan matinya badan, akan tetapi jangan diakui di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusianya. Ketika bayi itulah nafs diri, nafs itu diri, masih di dalamnya wujud nyatanya diri Allah, maka hawa nafsunya masih tenang, mutmainah. Namun ketika saat datang detik akil balik bayi Adam, yang dulunya manusia Adam tiada di dalam diri bayi, maka ketika saat akil balik si Adam ini makan buah yang dilarang, makan buah larangan. yakni apa yang dilarang oleh Allah itu, yakni makan buah khuldi, makan buah pengakuan diri manusianya. Yang dulunya Adam, kini manusia berani-beraninya mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Karena apa? Karena Adam sudah bersekutu dengan iblis dan setan, yang bersekutu menguasai hawa nafsu manusianya. Inilah nafs manusianya, inilah diri manusianya. Jadi ketika bayi yang suci itu nafsnya Allah, diri Allah sendiri,
Kini ketika datang detik akil balik sampai setua ini, nafsnya ganti nafsinya hamba.